Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabad. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Nahnu dha'iful ladzi qawaituhu falakal hamdu. Karena kita lemah. Baik lemah fisik kita, lemah iman kita, lemah ekonomi kita. Kalaupun kita diberikan kekuatan fisik, ekonomi, dan keimanan kita, maka segala puji bagi Allah. Nahnul maridul ladzi syafaituhu falakal hamdu. Apalagi kita lihat di era pandemi yang sebelum-sebelumnya kita marid. Mungkin dari saudara-saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, mungkin diri kita yang sakit, atau hati kita pun yang sakit. Maka dengan izin Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Maka segala puji bagi Allah. Nahnu da'i alladzi ajabtu falakal hamdu. Kemudian sejatinya di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita berharap dan berdoa. Kita ikhtiar mengharapkan ridha Allah, dan yang memberikan ijabah semua hajat-hajat kita tidak lain dan tidak bukan ada Allah. Maka segala puji bagi Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan berkah, harinya berkah. Kemudian langkahnya berkah, setiap kegiatannya berkah. Syahrul Mubarak. Maka datang kepada kita bulan keberkahan, yang bulan ini akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ayatnya masyhur ketika menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang dahulu diwajibkan berpuasa. Agar kenapa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah bagaimana mengupgrade, meningkatkan kualitas orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mari sama-sama di bulan Ramadan kali ini kita persiapkan diri. Kita maksimalkan ibadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan berkah. Bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Bulan Ramadan ditutup rapat neraka. Bulan Ramadan silsilatus syayatin, setan dibelenggu. Bulan Ramadan itqu minan nar, akan terbebas dari api neraka. Namun di satu sisi, jikalau kita tidak memaksimalkan beribadah bulan suci Ramadan, dalam hadis lain disebutkan raghima'an pun, sungguh merugi, celaka. Man adraka Ramadan summan salakha falam yughfar zambah. Barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian tiba-tiba Ramadan begitu cepat meninggalkan kita, dosa-dosa belum terampuni, maka rugi. Hadirin jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari agar kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang-orang bertakwa.
Maka yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa atau ciri khas amalan orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan Imam Ali, yang pertama orang-orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bit-tanzil, khaufun minal jalil, ridho bil qalil, istidadun biyaumir rahil. Maka ciri-ciri la'allakum tattaqun agar kita menjadi orang yang bertakwa menurut Imam Ali adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Tanzil. Maka di bulan suci Ramadan ini juga adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan ini di dalamnya itu adalah bulan Al-Quran. Mari kita maksimalkan, ikhtiarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian dalam Al-Quran juga di situ adalah sebagai pedoman hidup kita. Sebagian Rasulullah mengatakan imsik bin nawajis, gigit dengan geraham, sehingga dengan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Maka orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah al-amalu bitanzil, dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian yang kedua, khaufun minal jalil. Orang-orang yang bertakwa ini adalah sensitif, rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Maka mari di momen Ramadan ini kita tingkatkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 tahun yang lalu, kemudian bagaimana respon takutnya, kemudian masyarakat dan manusia secara umumnya takut dengan pandemi COVID-19, maka mari dengan momen Ramadan ini meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Seorang pemimpin takut jikalau dia tidak amanah. Seorang orang tua dia takut jikalau tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Seorang anak takut jikalau dia tidak bisa memberikan penghormatan, perhargaan kepada orang tua. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini adalah ridho bil qalil. Ridho dengan ketetapan Allah. Dia tidak banyak mengeluh. Ajaban li amri mu'min fa inna amrahu lahu kullu khair. Sangat ajaib, sangat ajaib perkara orang yang beriman, karena semua amalannya adalah baik. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Maka ciri orang yang bertakwa menurut Imam Ali adalah ridho bil qalil. Yang terakhir adalah istidadun biyaumir rahil. Persiapkan setiap apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengharap atau persiapan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia yang mana Rasulullah mengatakan innal a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur manusia antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun jawazu min zalik. Sedikit yang lebih. Kalaupun kita dipertanyakan kemudian ditawarkan minta umur 200 tahun pun kita tidak sanggup untuk melaksanakan bagaimana kondisi umur 200 tahun. Maka umur Rasulullah adalah 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan jikalau kita memaksimalkan beribadah di dalamnya, maka di situ terdapat amalan yang bisa mengalahkan ahlu kitab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.